kamu belajar apa? Ini aku lagi belajar mikrofiltrasi. Sini ikutan belajar. Mikrofiltrasi? Apaan tuh, Nap? Nah, mikrofiltrasi itu adalah sebuah proses filtrasi yang menggunakan membran untuk memisahkan partikel tersuspensi atau makromolekul dengan diameter mulai dari 0,1 hingga 10 mikrometer di bawah tekanan mulai dari 100 hingga 400 kilopascal. Oh, berarti mikrofiltrasi itu proses separasi paling bagus, bukan sih, Nap? Nah, aku juga baru belajar nih, Sar. Gimana kalau kita belajar bareng? Yuk. Kita lihat. Disebabkan oleh rentang porinya, mikrofiltrasi biasa digunakan dalam sebuah rangkaian dengan berbagai proses separasi lainnya, seperti ultrafiltrasi dan reverse osmosis untuk menghasilkan aliran produk yang bebas dari kontaminan. Proses separasi dapat terjadi karena menggunakan membran filter dengan pori-pori berukuran 0,1 hingga 10 mikrometer yang permeabel terhadap fluida, namun akan menahan partikel seperti bakteri dan koloid. Membran mikrofiltrasi pertama kali dikomersialkan pada tahun 1920-an, dan pada saat itu terutama digunakan untuk analisis bakteriologis air. Setelah tahun 1960, jumlah aplikasi mikrofiltrasi yang sukses berkembang pesat, dan saat ini proses mikrofiltrasi dioperasikan di berbagai bidang. Contoh aplikasinya adalah pemanenan sel bakteri dan ragi, pemulihan pigmen lateks dari cat, dan pemurnian air untuk industri elektronik. Dalam industri makanan, mikrofiltrasi digunakan untuk mengklarifikasi jus buah seperti stroberi, apel, anggur, dan juga pada bir, menghilangkan lemak dari whey, serta menghilangkan bakteri dari susu. Mikrofiltrasi dapat dilakukan dalam dua mode operasi yang berbeda, yaitu dead end dan juga cross flow. Dalam filtrasi dead end, arah aliran utama tegak lurus dengan membran. Partikel yang tersuspensi secara terus-menerus tertarik ke arah membran dan mengendap di permukaan atau di dalam pori-pori membran. Deposisi partikel menyebabkan resistensi yang terus meningkat terhadap aliran, dan dengan demikian menyebabkan laju flux permeat terus menurun. Untuk mengurangi proses pengendapan ini, mikrofiltrasi sering dilakukan dalam mode cross flow, di mana arah aliran utama bersinggungan dengan membran. Aliran akan menggerus partikel dari permukaan membran, dan dengan demikian menghindari terjadinya deposisi partikel. Sistem pemisahan membran mikrofiltrasi memiliki beberapa keunggulan, seperti tidak mengubah struktur molekul zat dan fasa, beroperasi tanpa pemakaian panas sehingga unsur nutrisi tidak rusak, menghemat energi karena energi hanya digunakan untuk memompa fluida, beroperasi pada temperatur ruang yang rendah, tidak ada penambahan zat kimia selama proses pemisahan, perolehan hasil buangan yang diperoleh minimal, dapat mengolah bahan baku lebih banyak dengan biaya operasi yang lebih murah dan pengoperasian yang sederhana. Sedangkan, kendala sistem membran mikrofiltrasi yang tidak bisa dihindari adalah terjadinya fouling dan polarisasi konsentrasi pada permukaan dan matriks membran, konsentrasi solut dalam fluida yang terbatas, kisaran tekanan operasi untuk beberapa aplikasi terbatas, dan membran belum dapat diproduksi di Indonesia, sehingga industri yang menerapkan sistem membran ini masih harus mengimpor bahan membran. Kebanyakan membran mikrofiltrasi terbuat dari polimer, seperti polipropilen, selulosa asetat, dan polisulfon. Namun, dapat juga terbuat dari keramik atau stainless steel. Polimer lebih dipilih karena memiliki fleksibilitas dan sifat kimia yang menguntungkan. Namun, keramik atau stainless steel membran dapat digunakan untuk proses yang membutuhkan ketahanan lebih tinggi, seperti untuk aliran proses dengan pH tinggi atau kondisi dengan suhu yang ekstrim. Penjernihan air merupakan salah satu contoh penerapan proses mikrofiltrasi. Pada proses penjernihan air menggunakan mikrofiltrasi, air akan melewati rak yang berisi vessel-vessel.
di mana setiap vessel mengandung ribuan serat berlubang. Dinding luar setiap serat berukuran 0,4 mikron atau 300 kali lebih kecil dari lebar rambut manusia. Serat-serat ini menyaring partikel mikroskopis seperti protozoa, bakteri, dan bahkan virus. Tabung-tabung mikrofiltrasi di backwash setiap 30 menit untuk menghilangkan partikel yang terbentuk atau yang menempel di dinding membran. Air backwash kemudian dikembalikan ke pre-treatment tank untuk dilakukan reprocessing. Hal ini membantu plant membentuk lebih banyak kuantitas air. Ah, jadi gitu ternyata mikrofiltrasi. Iya gitu. Gimana? Kamu udah paham kan? Udah lumayan paham sih, Nap. Aku juga. BTW, sekarang udah waktunya kelas membran nih. Oh iya, yuk. Yuk.